Kajian online malam 10 malam terakhir, tepatnya di hari keempat ya. Betul Bapak Ibu, dari Lailatul Qadar Series, yang tentunya ini merupakan persembahan giat agenda rutin dari Ikatan Alumni Haji Khalifah tahun 2015 dengan Pak Kuku sebagai ketuanya. Nah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini karena telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Khalifah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya seperti biasa. Eh, Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah kedua ayat 185 yang nantinya akan dibacakan oleh Ibu Antin. Sehingga dipersilahkan kepada Bapak Ibu, sahabat Khalifah sekalian, untuk dapat mempersiapkan mushaf Quran ataupun Quran digitalnya supaya bisa turut menyimak. Dipersilahkan kepada Ibu Antin. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Masya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Ibu, Masya Allah. Alhamdulillah telah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Antit dan terjemahannya tadi. Semoga semakin memberkahi majelis ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya saya mewakili Khalifah Tur ingin terus mengingatkan kepada Bapak Ibu, sahabat Khalifah semuanya tentang beberapa program yang kita miliki. Dalam hal ini ada 3 program highlight. Yang pertama adalah program Gebiar THR, temukan harga rendah, potongan harga hingga 2 juta rupiah untuk program umroh musim baru 1446 Hijriah nanti. Dengan tenggat waktu pendaftaran tanggal 20 April 2024. Sehingga diharapkan untuk apabila ada kebutuhan ataupun keinginan untuk mengunjungi Tanah Suci, disediakan untuk pendaftarannya karena limited seat ya, seatnya terbatas. Lalu kemudian ada program Laser Khalifah yang terdiri dari 2 program. Program pertama adalah Amazing Uzbekistan dengan jadwal keberangkatan di tanggal 26 Juni 2024.
Lalu disusul di program Autumn Selu, jadwal keberangkatannya di tanggal 12 Oktober 2024. Dan yang terakhir adalah Giat Khalifah Berbagi bersama Wakaf Salman dengan tema Ukir Kebahagiaan Ramadan di Palestina, Sedekah Berbagi Iftar untuk Palestina, yang bisa disalurkan donasi terbaiknya melalui nomor rekening Bank Muamalat di nomor 113 001 1076 atas nama Muh dan Dea Triana Fauzi. Sebelum masuk ke acara inti, kajian online Khalifah kali ini dengan series Lailatul Qadar dibantu sampaikan beberapa hal yang utamanya mengenai adab menjalani majelis taklim secara online. Pertama adalah mohon agar Bapak Ibu sahabat Khalifah agar dapat mengaktifkan on kameranya agar dapat mempererat silaturahim serta menambah keakraban dalam menjalani interaksi selama kajian online nanti. Dan yang kedua, apabila sahabat Khalifah, Bapak Ibu semua memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya terlebih dahulu di dalam kolom chat. Karena nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari pemateri selesai. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nail Abdror, LCMA, sebagai narasumber seorang penceramah yang dikenal dengan keilmuan fikih dan tafsir Al-Qur'annya. Kepada Ustadz Nail kita sebutnya ya, kepada Ustadz Nail dipersilahkan waktu dan tempatnya menyampaikan materi kajian online 10 malam terakhir Lailatul Qadar ini dengan judul Ramadan dan Al-Quran. Mangga Pak Ustadz. Terima kasih Teh Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang sangat kami hormati para bapak, para ibu yang hadir di salah satu malam terbaik ini, terutama kepada panitia Pak Haji Kukuh bersama alumni Haji Khalifah 2015 yang sampai tahun ini komitmen untuk menjaga salah satu nilai-nilai kemabruran hajinya dengan mempererat silaturahim, dengan terus menggali ilmu-ilmu, terutama di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saya kira ini salah satu bukti komitmen kita, terutama angkatan 2015 yang telah memfasilitasi para kaum muslimin wal muslimat, as-shaimun as-shaimat, untuk terus menggali ilmu, untuk terus mencintai ilmu, dan insya Allah semuanya merasakan jamuan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, terutama di bulan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang menuju di akhir ini dengan penuh kebaikan, terutama dengan sama-sama kita mencintai Al-Quran yang eh, penuh keberkahan dan eh, penuh dengan eh, nilai yang sangat luhur sekali. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, oh iya, saya lupa, Guru Khalifah, Teh Nisa, Kang Dea, dan eh, para pimpinan Khalifah Tur yang alhamdulillah sampai hari ini, Masya Allah, selalu support, selalu mendukung kepada nilai-nilai kebaikan, ya, yang senantiasa eh, diinisiasi oleh semua unsur, ya, untuk terus bersama-sama dengan semuanya menjalin komunikasi yang indah, menjalin komunikasi yang ukhuwah dalam rangka merajut cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu. Bersyukurlah kita, beruntunglah kita, mudah-mudahan digolongkan kepada orang-orang yang eh, senantiasa tolabul ilmu, yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas untuk terus menggali ilmu yang sedikit Allah berikan kepada kita di dunia ini. Ya.
Bapak Ibu yang sangat kami hormati, Teh Nisa boleh eh, ditampilkan ya materinya. Insya Allah di materi yang akan kami tampilkan, yang kami sampaikan di kesempatan yang sangat baik ini adalah Ramadan dan Al-Quran. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya berkesimpulan bahwa Ramadan itu adalah Al-Quran dan Al-Quran itu adalah Ramadan. Ya, ini dua istilah, dua arti, dua makna yang saling mendukung satu sama lain. Tidak ada artinya Ramadan tanpa Al-Quran. Ya, tidak punya makna Al-Quran tanpa kehadiran Ramadan. Jadi dua dua makna ini satu sama lain saling menguatkan, ya, saling mengukuhkan, ya, terkait dengan kita sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Shadaqallahul azim. Nah, terkait Ramadan dan Al-Quran ini, saya akan menampilkan tiga eh, ayat ya dalam Al-Quran yang sangat masyhur, sangat dikenal oleh kita khalayak umat Islam ya. Yang pertama adalah Quran surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak dan Ibu, jamaah rahimakumullah, surat Al-Qadar ini sangat menarik ya. Ini surat Makkiyah ya, surat yang diturunkan di periode Mekah ya, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW ya, turun ayat ini di penghujung ya periode Mekah menuju ke periode Madinah ya. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ada yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Di kalangan kita umat Islam masih ada selisih ya terkait kenapa sih ada malam Lailatul Qadar, ada juga malam Nuzulul Quran. Ya, ada Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, ada juga yang disebut Lailatul Qadar. Ya, kita sesungguhnya tidak perlu berpolemik, kita tidak perlu berselisih terkait permasalahan dua istilah tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui riwayat yang saya anggap eh, lebih kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu ya secara munajjam, itu artinya apa namanya keutuhan, satu keutuhan itu dari Lauhil Mahfuz ke langit ya. Kemudian dari langit turunkan ke bumi kepada Rasulullah SAW itu tadrijian. Artinya secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, nanti akan kita jelaskan. Next, Tenisa. Nah, ayat yang kedua tadi disampaikan oleh Ibu Haji dan bacaannya sangat indah sekali, Masya Allah, tabarakallah. Ya, eh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an ya. Dan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la tukmilul iddata wa la tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallah ya.
Allah begitu apa namanya, ketika menciptakan alam dunia semesta ini, ketika mengutus kita manusia, ketika menurunkan nabi dan rasul, tentu saja itu semua tertata, terstruktur dengan rapih, ya. Karena ketika Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, artinya aturan syariat itu sudah harus kita ikuti di di langit ini atau di bumi ini, begitu, ya. Jadi jelas, ya, Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa ada yang sifatnya langsung, ya, dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu para ulama sebagian besar mengatakan bahwa eh, lauh itu seperti, kalau secara bahasa lauh itu adalah apa namanya, ruang, ya, ruang mahfuz itu yang terjaga, ya. Jadi ada ruang yang terjaga di sana itu yang hanya Allah dan malaikatnya yang tahu, ya. Tapi secara istilah Lauhil Mahfuz itu para ulama mengatakan bahwa itu dari surga, ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan, ya. Ada yang mengatakan pada malam 17 Ramadan, ya. Ada yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Nah, tadi saya katakan kita tidak perlu berpolemik apakah di malam 17 atau di Lailatul Qadar. Tapi sesungguhnya bahwa secara munajjaman, ya, secara serentak, ya, satu 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 apa namanya, satu paket, ya, itu dari Lauhil Mahfuz, ya, dari surga itu ke langit ketujuh. Nah, baru dari langit ketujuh, saya kuatkan lagi, itu diturunkan ke bumi melalui Rasulullah SAW, disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Ya, next, Teh Nisa. Nah, ayat selanjutnya, saya ngambil Quran surat Al-Isra ayat 9. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan. Bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa bahwa setiap aturan syariat dalam agama kita itu, ya, kita mengikuti dengan baik, kita mengikuti dengan bijak, kita mengikuti dengan sukacita dan gembira, maka insya Allah Allah sudah siapkan reward, Allah sudah siapkan ajran kabiro, ya, pahala yang sangat besar. Apalagi kalau kita mengkaji Al-Quran itu termasuk di malam ini dan malam-malam sebelumnya, dan insya Allah sampai malam terakhir di bulan suci Ramadan, kita baca, kita kaji Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya. Next, Tenisa. Ya, tadi saya sudah sampaikan, Al-Quran diturunkan secara menyeluruh. Ya. Munajjaman, dari Lauhul Mahfuz, itu ke langit ketujuh. Ya. Next, Tenisa. Nah, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, ya, 2 bulan, 22 hari. Jadi kalau kita ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul, ya, di usia 40 tahun itu, ya, mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5 itu. Kemudian dihitung sekian tahun ke depan, ya, 22 tahun. Kita tahu, ya, masa periode Mekah dakwah itu berapa tahun? 13 tahun. Kemudian periode Madinah ada 10 tahun. Jadi jumlahnya 23 tahun, ya. Nah, tapi dalam proses apa namanya, periodisasi turunnya Al-Qur'an secara bertahap dari langit menuju ke bumi, menuju ke kita manusia umat Islam, itu kurang dari 23 tahun. Ada jeda kurang lebih 3 tahun kata para ulama sampai akhirnya Rasulullah SAW apa namanya, wafat, ya. Jadi 3 bulan sebelum wafat, ayat terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Next, Tenisa. Ya. Ini ada yang menarik Bapak dan Ibu, rahimahullah. Ada rumus dalam bahasa Arab. Ini rumus sudah baku, ya. Bahwa setiap yang berakhiran an, ya, berakhiran an,
Artinya, contoh, Quran, syaitan, ada irfan. Saya ngambil 3 kata ini. Quran. Ya, Quran itu dari qara'a, yaqra'u, qiraatan atau Qur'anan. Ya, qiraatan, Qur'anan. Artinya, Quran ini adalah bacaan yang sempurna. Ya, kesempurnaan dari setiap bacaan itu Al-Quran. Kenapa saya ngambil syaitan? Ya, syaitan. Syaitan itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna ingkarnya kepada Allah. Ya, syaitan. Makhluk Allah yang sempurna ingkarnya kepada Allah. Begitu. Terus saya ngambil contoh irfan. Irfan itu dari arafa, orang yang paling arif. Arif itu artinya apa? Faham. Orang yang arif, arifin. Ya, irfan. Orang yang faham, orang yang mengerti. Ya, tapi ketika bilang irfan, artinya orang itu sempurna pemahamannya terhadap sesuatu. Jadi kalau ibu misalnya jago dalam bidang masak, ya nggak ada yang ngalahin ibu ketika memasak nasi goreng misalnya. Maka pada saat itu ibu adalah orang yang paling irfan dalam masak nasi goreng. Ketika bapak misalnya jago apa namanya main bola misalnya, ya seperti Zainuddin Zidane dulu di masa jayanya, maka pada saat itu Zainuddin Zidane ataupun bapak adalah orang yang paling sempurna main bolanya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi ada kata kunci, ada rumus dalam bahasa Arab. Kalimat an artinya kesempurnaan. Ya. Next, Tanisa. Nah, apa indikasi kesempurnaan Al-Quran? Ini beberapa saja saya ambil contoh yang akan kita jadikan apa namanya untuk bahan diskusi kita ke depan. Ya. Kita lihat, tidak ada bacaan yang dibaca dengan penuh hormat kecuali Al-Quran. Ini indikasi kesempurnaan Al-Quran. Kita lihat. Seorang wanita yang sedang menstruasi, maka dia dengan hormat menjaga Al-Quran supaya tidak diperlakukan seperti ketika masa normal. Dia ada kehormatan kepada Al-Quran. Ya. Oke, kita lihat ada orang Muslim, tapi Muslimnya itu tidak taat. Ya. Bahkan mungkin Muslimnya itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah mengaji. Tapi ketika dia melihat Al-Quran tergeletak di bawah, ketika dia melihat Al-Quran itu tidak pada tempatnya, maka dia akan bersegera untuk mengambil Al-Quran itu disimpan ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih layak. Itu artinya apa? Semua orang bersepakat dengan kesempurnaan Al-Quran yang layak untuk dihormati dan dimuliakan. Bisa dipahami? Kita lihat data selanjutnya. Indikasi Al-Quran ini adalah sebuah kesempurnaan. Tidak ada bacaan yang diatur tata cara bahasanya itu. Sampai ada ilmu khusus yang dibuat untuk mengkaji tentang Al-Quran. Ada ilmu tajwid, mencakup dalam di sana itu ada tahsin Al-Quran. Mencakup di sana ada ilmu qiraat. Jadi Bapak Ibu yang selama ini kita bahas, kita baca di Indonesia, kita orang awam yang sudah biasa baca itu metode bacanya itu hamas. Ya. Padahal dalam dunia Al-Quran itu ada sampai 10 cara membaca Al-Quran. Contoh saja misalnya ketika Bapak dan Ibu membaca kalimat wadduha walaili idza saja. Nah, Ibu mendengar ada orang baca begini. Wadduhe walaili idza saje. Wah, itu salah tuh. Imamnya salah tuh, nggak benar itu. Nah, bukan imamnya yang nggak benar, tapi kitanya belum paham.
bahwa ada cara lain membaca Al-Quran. Dan si imam juga menurut saya kurang tepat. Harusnya dia ketika menjadi imam, kemudian dia membaca dengan cara yang lain, harusnya beliau menyampaikan kepada makmum bahwa saya nanti akan membaca Al-Quran dengan thariqah A, B, ataupun C. Kita cek apakah ada bacaan atau kitab-kitab yang lain yang dihormati, dimuliakan seperti Al-Quran. Apakah ada orang cara membaca kitab-kitab yang lain selain Al-Quran yang ada aturan khusus untuk membaca, ya? Ada tata bahasa khusus ketika nun mati tanwin ketemu dengan qaf dibacanya apa? Ketika misalnya nun atau sukun mati bertemu dengan ba dibacanya apa? Ketika ada alif lam ketemu huruf-huruf tertentu dibacanya syamsiyah, dibacanya qamariyah. Apakah kita menemukan buku bacaan yang lain, ya, yang sampai muncul ada ilmu khusus untuk membacanya? Tidak ada, karena Al-Quran adalah sempurna. Begitu. Kita cek lagi. Tidak ada bacaan yang dihitung huruf dan kosakata dan asbabun nuzul kecuali kitab suci Al-Quran. Itulah kesempurnaan Al-Quran. Coba kita cek. Hampir anak-anak SD sudah tahu itu. Berapa jumlah huruf, berapa jumlah surat, berapa jumlah juz. Betul tidak, Ibu? Bahkan ada beberapa ulama, sudahlah biar gampang ngafalin, 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.375 ayat. Itu sebetulnya hanya perbedaan perhitungan. Tapi terlepas daripada itu, kita umat Islam sampai concern membahas tentang berapa jumlah huruf, berapa jumlah surat, berapa jumlah bab, apa asbabun nuzulnya surat ini, apa sebab musababnya surat ini diturunkan. Tidak ada kitab bacaan apapun di dunia ini seperti kesempurnaannya Al-Quran. Bisa dipahami? Insya Allah. Ya. Dan tidak ada bacaan yang dihafal dan dilombakan. Bahkan ada penghargaan khusus. Kecuali kitab suci Al-Quran. Dan uniknya, rata-rata yang juara musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia sekalipun, itu rata-rata yang dapat juara umum atau juara satunya itu adalah orang-orang yang memang bukan berbahasa ibunya itu bahasa Al-Quran. Ini menarik. Al-Quran ini bahasa Arab. Tapi ketika ada perlombaan syarhul Quran, ada perlombaan hifzul Quran, ketika ada perlombaan pemahaman ayat suci Al-Quran, Bapak Ibu bisa cek. Juaranya rata-rata Indonesia. Kalau enggak dari Uzbekistan, Afrika, ya, Iran, ya. Hampir kita tidak pernah mendengar orang Arab Saudi, orang Mekah misalnya, orang Madinah, ya. Bahkan Al-Quran tersebut sampai hafal ayat sebelumnya. Ya. Tidak ada kitab suci yang lain kecuali Al-Quran. Itulah kesempurnaan Al-Quran. Terakhir saya menambahkan. Tidak ada bacaan yang Rasulullah SAW menantang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbandingan atau tantangan. Yuk, silakan. Siapa yang bisa buat seperti Al-Quran, kualitas bahasanya, kualitas syairnya, kualitas pemahamannya, subhanallah, kecuali Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya ingin mengatakan bahwa Ramadan dan Al-Quran, ketika kita mentadaburi Al-Quran adalah kunci hidupnya hati. Seseorang yang diberi taufik sehingga mampu mentadaburi, memahami, mendalami Al-Quran, sungguh ia telah menggenggam kunci terbesar agar hati kita ini senantiasa hidup
tidak ada yang lebih bermanfaat selain membaca Al-Quran yang disertai dengan penuh tadabbur dan tafakkur. Seorang Malik bin Dinar mengatakan, sungguh Al-Quran adalah penghibur seorang mukmin. Saya ulangi, sungguh Al-Quran adalah penghibur seorang mukmin. Sebagaimana hujan menghibur permukaan bumi. Bapak Ibu, kita sedikit mengarah kepada saum Ramadan misalnya. Dulu Rasulullah SAW begitu mencintai Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan masjid, ya, terutama di 10 penghujung Ramadan itu, kecuali membaca, memahami, dan mentadaburi Al-Quran. Dilanjutkan oleh para sahabat. Dalam riwayat Athar Sahabah disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah memerintahkan sahabat Ka'ab, ya, dan sahabat-sahabat yang lain ketika mengimami taraweh tidak kurang dari 200 ayat setiap rakaat, Bapak dan Ibu. 200 ayat setiap rakaat dikali 11. Artinya apa? Subhanallah, mereka begitu cinta kepada Al-Quran. Sampai para sahabat yang sepuh-sepuh itu pakai tongkat atau ada yang menggunakan kursi, itu silahkan. Ya. Alhasil, Al-Quran adalah Ramadan, Ramadan adalah Al-Quran. Dan setiap huruf yang kita baca, maka akan dikalikan 10, bahkan akan dilipat gandakan 70, bahkan sampai berkali-kali. Mudah-mudahan, ya, di penghujung Ramadan ini, di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, yang mungkin kita nggak tahu apakah tahun depan kita akan masuk ke bulan suci Ramadan ini. Ya, yuk kita sama-sama saling mengingatkan bersama orang-orang tercinta kita, bersama orang-orang terkasih kita, ya, pasangan kita, anak-anak kita, untuk senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Dan tidak cukup membaca, tapi juga kita fahami. Dan tidak cukup dengan faham. Yang paling utama adalah kita bersama-sama mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah keberkahan dan kemuliaan akan diberikan Allah kepada kita yang mencintai Al-Quran dan berusaha untuk menggali tentang isi Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selamat menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan pahala yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua bagi mereka yang mau. Saya katakan, kebaikan itu, pahala yang banyak itu, pahala yang besar itu bagi mereka yang mau mengambilnya, bagi mereka yang mau menyentuhnya, bagi mereka yang mau melaksanakannya, insya Allah. Tenisa, untuk awal diskusi kita, barangkali bisa dikembangkan dengan apa namanya, pertanyaan ataupun sharing, ya. Baik, eh, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab begitu ya Pak Ustadz ya. Boleh, boleh. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa ingin bantu mengingatkan Bapak Ibu sahabat Khalifah sekalian tentang kedudukan lokasi kantor Khalifah Tour untuk lebih mengenal kembali baik itu silaturahim langsung ataupun mengenai silaturahim melalui daring. Untuk sosial media kami bisa di-follow di Instagram dan juga TikTok @khalifahtour dan juga YouTube Khalifah Tour. Dan untuk offline office di kantor pusat, tepatnya di Kota Bandung, Jalan Brigjen Katamso nomor 11, dan kantor cabang ada di 2 kota, yaitu Tasikmalaya, Jalan Sutisna Senjaya nomor 109,
Dan juga Kota Jakarta di Jalan Pemuda nomor 9, Gedung Grahamir, lantai 5. Dan untuk Kota Jambi terdapat kantor perwakilan kami di Jalan SK Raden Syahbudin, Mayang, Mangkurat. Baik, untuk sesi tanya jawab akan saya bantu bacakan yang sudah mengisi pertanyaan di kolom chatnya ya. Iya, Pak Ustadz nih ada Ibu Yuniarti Bandung. Bu Yuniarti boleh kali ya, Bu? Ya mana tuh Bu Yuniarti on cam dong, Bu? Sapa Pak Ustadznya langsung boleh kali, Bu? Sudah sering ngobrol ya Bu Haji Yuni ya. Kabar Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Baik, sambil menunggu respon dari Bu Yuniarti, saya bacakan pertanyaannya adalah malam Lailatul Qadar itu bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, Ustadz memberi petunjuk, tetapi banyak juga yang tidak mengikuti petunjuk. Kenapa masih ada Muslim yang tidak taat dan tidak pernah sholat dan tidak menghafal Al-Quran? Jadi sepertinya tuh seperti tidak ada pengaruhnya gitu ya Al-Quran di dalam seorang Muslim padahal seorang Muslim begitu sih, Ustaz. Ya, sehat Ibu Yuni. Alhamdulillah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum Afwan, warahmatullahi. baru off. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, baru on cam Afwan. Oke. Itu saja Teh Anissa. Iya, ya Pak Iya. Ustadz, saya mau menambahkan pertanyaannya. Kan kalau misalnya saya merasakan sendiri ya Pak Ustadz ya, dalam dalam kan kita dalam Lailatul Qadar harus bersama Al-Qur'an. Nah, kadang-kadang kita tuh bukannya melalaikan ya, harus lebih baik kan dengan terjemahnya. Nah, saya tuh kadang-kadang ya saya kan belajar bahasa Arab ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalnya contoh kita innalladzina kafaru misal sawaun alaihim andatahum amlam tungjirhum la yu'minun misalnya gitu. Nah, itu saya suka berbicara sendiri Pak Ustadz. Misalnya kita sesudah itu misalnya innalladzina sesungguhnya orang-orang yang misalnya andatahum engkau dia telah memperingatkan eh, mereka dengan misalnya dengan kesalahan-kesalahan. Tetapi orang itu kalau dengan kesalahan-kesalahan tidak menyadari itu banyak Ustaz yang kayak seperti itu bagaimana ya Ustaz? Dan Oh, dalam berdoa juga tidak fokus itu harus bagaimana ya Ustaz jejak konfliknya. siap. Eh, Pertanyaannya luar biasa, Bu Haji Yudi. Eh, itu pertanyaan dirasakan oleh sebagian besar kita umat Islam ya. Saya teringat waktu saya kuliah di negeri Syam, saya pernah membaca Teh Anissa sebuah koran, seorang koran berbahasa Arab tentu saja. Di koran itu ada seorang penulis non-Muslim. Non-Muslim Bu Haji Yuni ya, bukan Islam ini. Ya, tulisan dia begini. Al-Muslimu la yaqra. Idza qara'a la yafham. Idza fahima la ya'mal. Coba Bu Yuni, apa artinya? Oke, oke. Kata beliau, bukan beliau lah, ya. Kata dia, orang Islam itu tidak pernah mau baca. Kalaupun dia mau baca, dia tidak paham. Kalaupun dia paham, tapi dia tidak mau ngamalkan. Itu sesungguhnya menurut saya, bagi orang yang tidak merasa seperti itu, silahkan boleh marah. Silahkan boleh kecewa. Saya enggak kok. Saya rajin baca. Saya saya hafalin kok. Bahkan saya insya Allah saya pahami dan saya amalkan. Tapi bagi yang tidak merasa, saya kira ini kritikan pedas Teh Anissa kepada kita sebagai umat Islam. Ya, karena kita punya Al-Quran yang sempurna. Kita punya kitab suci yang dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah, ya, dan terus terjaga oleh Allah. Ya. Kita lihat agama yang lain, bagaimana kitab suci mereka, versi A, versi B, versi C. Itu jelas akan membuat
umatnya bingung. Tapi Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan, aku yang menjaga, kata Allah. Nah, sesungguhnya kita umat Islam perlu lagi belajar, perlu lagi kita menelaah diri lagi. Perlu lagi kita apa namanya, kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada sunat Rasulullah SAW. Kita ini sebagai umat, ya, harusnya seperti apa begitu. Ya. Saya kira dengan kesibukan yang kita hadapi setiap hari, dengan urusan dunia yang tidak pernah selesai, ini cobaan kita sesungguhnya. Ya. Jadi manusia ini tidak bisa lepas dari urusan dunia yang senantiasa menggoda, senantiasa mengganggu, senantiasa, ya itulah. Ya. Makanya hubbud dunia itu harus betul-betul kita hadapi, kita sikapi dengan sangat bijaksana. Jangan sampai kita lepas bahwa kita adalah seorang muslim, bahwa kita besok akan kembali kepada Allah. Maka kunci ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Kita rajin baca, kita berusaha untuk menerjemahkan, kita berusaha untuk memahami, dan paling penting adalah insya Allah kita bersama-sama, salah satunya dengan mengkaji di kajian-kajian Khalifah ini untuk mengamalkan ayat suci Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga penjelasan Pak Ustadz bisa setidaknya meringankan kegelisahan yang dirasakan oleh Bu Yuniarti ya. Dan kita semua, Dan kita semuanya. betul. Jadi terus gitu apa mengikuti kajian-kajian yang Betul. diadakan Terus diselenggarakan. diingatkan, kita harus sering mengingatkan memang. Harus Baik, rajin. Betul, betul. amin amin. Baik Pak Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mirni Lamir. Bu Mirni Lamir, Assalamualaikum. Silahkan on cam. Sambil menunggu konfirmasi Bu Mirni, saya bantu bacakan pertanyaannya ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Apabila seseorang membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu apakah yang dibacanya itu benar atau salah, mungkin cara baca atau bagaimana gitu ya Ustadz ya. Bagaimana hukumnya? Saya pernah ditanya oleh umat agama lain, bagaimana kita yakini bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah asli, tidak ada yang dipalsukan. Mohon maaf Pak Ustadz atas pertanyaan ini. Gitu. Sensitif ya pertanyaannya, Masya tapi itu Allah. memang perlu Masya Allah. dibahas sih. Inilah makanya kita perlu ngumpul itu kan. Saya juga sama sebetulnya sambil belajar juga kan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bapak dan Ibu, saya juga, oh iya ternyata banyak permasalahan di lapangan itu yang memang mungkin membuat apa keterangan kita terganggu ya mungkin. Terutama bab-bab keagamaan seperti itu. Ini bab-bab tauhid, bab-bab keyakinan. Ini kalau kita tidak menyelesaikan dengan baik juga akan membuat kita ragu kan seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya kira apa ya eh, memahami Al-Quran itu betul. Kita selama masih dikandung badan, usia masih ada sekarang sampai hari ini. Saya salut dengan Ibu Yuni barusan sampai detik ini di usia yang mohon maaf Bu Yuni ya, sudah tidak mudah seperti dulu waktu sekolah. Masih ada semangat untuk belajar bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa Arab targetnya ya supaya mungkin pemahaman Al-Quran semakin baik. Saya kira seperti itu. Targetnya apa yang kita belajar di situ ya supaya kehidupan keagamaan kita semakin semakin kuat, supaya keimanan kita semakin terus bertambah. Jadi jangan pernah ada eh, pesimis, menyerah dalam diri kita untuk terus belajar. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di ayat pertama dengan kalimat Iqra. Nah, jadi Iqra ini filosofisnya adalah membaca. Ya, dan membaca ini berlaku sampai ajal menjemput kita. Ya, terus belajar dan belajar dan belajar. Terkait masalah pertanyaan dari eh, teman kita yang non-Muslim, ya, apakah kamu yakin dengan Al-Quran tidak pernah ada apa namanya keraguan? Ya kita tantang dia. Yuk, kamu punya kitab apa? Saya punya Al-Quran. Teman saya misalnya di apa di Eropa kita uji Al-Qurannya mana? Ya, terus sekarang kan
semua Android kita bisa membuka aplikasi Al-Quran kapan saja. Kita cek aplikasi teman dia dengan aplikasi punya bapak, dengan aplikasi punya teman bapak satu lagi. Yuk, kita cek. Dan yang paling penting adalah Allah menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami sendiri yang menurunkan Al-Qur'an dan kami sendiri yang akan menjaganya. Ya. Ini keimanan. Ya, ini bab keimanan yang harus kita yakini harga mati bahwa Al-Qur'an tidak pernah berubah. Nah, kecuali pemahaman sedikit saja. Ya, hanya pemahaman sedikit, saya kira itu adalah dinamisasi dalam beragama. Ya, contoh misalnya masih ada saudara kaum muslimin yang apa namanya eh, sholat, ya, sholatnya misalnya gerakannya tidak sama, se-Indonesia tidak sama. Ya, kita pergi umroh, ada yang takbiratul ihramnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini saya kira salah satu dinamisasi fikih dalam hasanah keilmuan umat Islam seperti itu. Tapi kalau untuk keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah Allah sendiri yang menjaganya, itu harus terus kita jaga, ya Bapak, Pak Haji. Dan kita bisa buktikan dengan keberadaan IT, ya, dengan jejak digital yang aplikasi-aplikasi yang sudah mendunia, siapapun bisa membuka aplikasi itu, ya kita cek, ya, silakan, ya, bahwa Al-Quran itu tidak ada yang beda, itu harus kita jaga, ya, wallahu a'lam bishawab. Danisa. Baik, Masya Allah. Tabarakallah. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yoga dan Ibu Yuli. Siap. Bismillah. Ustadz izin bertanya, dikatakan satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan saat dibaca di bulan Ramadan. Apakah nilai ini untuk yang membacanya secara benar dan tartil, atau yang masih belajar dan banyak salah juga bernilai sama, Ustadz? Baik, Bapak Ibu jangan pernah menyerah karena Allah akan menghargai usaha yang sedang kita proses. Ya, selama usaha terus kita eh, kuatkan, selama ikhtiar itu terus kita perjuangkan, selama keinginan untuk terus menjadi lebih baik kita maksimalkan, maka Allah akan mencatat itu sebagai kebaikan. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah minder, ya. Pokoknya terus belajar, ya, dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, mohon maaf, jikalau kita merasa, oh, kualitas bacaan saya seperti ini, jangan dong anak kita seperti kita. Ya, kalau ternyata pemahaman Al-Quran kita sebatas seperti ini, masa sih iya anak dan cucu saya seperti saya? Maka kata Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-7, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita ini harus merasa takut, merasa apa namanya, bersedih, merasa kecewa kalau kita meninggalkan anak keturunan kita lemah. Lemah dari sisi agama, lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi akhlak, lemah dari sisi pendidikan. Ya, di samping kita terus berikhtiar, di samping kita terus berusaha, maka kita mensupport kepada anak dan cucu kita supaya mereka harus lebih baik lagi daripada kita. Saya kira seperti itu, Pak. Bapak jangan pernah pesimis, ya. Semua ikhtiar yang Bapak lakukan, Allah akan catat. Bahkan lebih dari 10 saya yakin. Ketika Bapak terus berusaha, terus berusaha. 10 terlalu kecil kalau Allah memberikan nilai buat Bapak dan Ibu. Yang terus komitmen untuk belajar, belajar, dan belajar. Wallahu alam. Masya Allah. Hatur nuhun penjelasannya ya Pak Ustadz ya. Siap, insya Allah. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Pak Kuku. Pak Ustadz, Mohon. bagaimana maksud hadis Rasulullah mengenai orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongannya? Membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan. Oh, iya, 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 iya. Pak Haji, terima kasih pertanyaannya. Ini harus dengan kajian tafsir hadis ini. Ya, saya akan berusaha untuk menjawabnya, ya, Pak Haji Kuku. Ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dan berusaha untuk membaca
dan memahami dengan baik dan benar, ada catatannya. Di atas langit tetap ada langit, Bapak Ibu. Ya, kita mungkin merasa bahwa eh, kita paling bisa, tapi ternyata ketika bertemu dengan teman kita ada yang lebih bisa. Dan seperti itu, itulah ilmu. Ya, ilmu itu terus terus berkembang, kita berteman dengan yang lain akan menemukan saudara kita, teman kita lebih lebih dan lebih. Nah, di saat kita ternyata dalam pemahaman kita didasari dengan kekhusyuan dan keimanan, saya kira semua bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya dan kebaikan bagi kita semua. Tapi di saat kita ya membaca Al-Qur'an dengan mohon maaf ya, ada maksud yang lain ya, didasari oleh pencitraan. Ada gitu Ustadz? Saya kira ada ya. Dulu saya waktu masih kecil belajar ngaji itu karena takut. Takut dijewer sama orang tua saya gitu kan. Nail, ngaji. Nail, ngaji jam sekian, jam sekian, jam sekian. Pada saat itu kita dipaksa untuk bisa. Ya, ketika tidak bisa, kami bilang disindrek ataupun misalnya apa namanya jari-jari itu dipukul dengan ujung lidi yang 3 biji itu diuntun itu cepret. Ya, ya, bukan masalah sakit dan tidak sakitnya, tapi kita malu gitu kan. Nah, apakah itu pencitraan? Pada saat itu mungkin kita sedang proses belajar, ya. Sedang proses belajar, dan pada akhirnya kita menemukan bahwa lama-kelamaan kita harus memang paham Al-Quran, lama-kelamaan memang kita harus menjaga Al-Quran, dan kita sebagai umat Islam, kewajiban kita adalah mengkaji Al-Quran. Nah, hadis tadi, ya, itu adalah yang tidak sampai ke padang kerongkongan, itu lebih dimaksudkan kepada orang yang membaca Al-Quran itu punya tujuan lain. Ya, tujuan-tujuan yang hanya sifatnya keduniaan, ya, pencitraan, kemudian tidak didasari keimanan, tidak didasari dengan cinta, begitu. Saya teringat sebuah karya besar dari Syekh Jalaluddin Rumi bahwa segala sesuatu itu harus didasari dengan cinta. Ya, mengkaji Al-Quran ya harus dengan cinta, belajar Al-Quran harus dengan cinta. Ya, tapi kalau bukan karena cinta dan bukan karena keimanan kita, maka ya kita nggak dapat apa-apa. Sama seperti orang yang terus mencari pahala, mencari pahala, mencari pahala, pada ujungnya tidak jadi apa-apa di hadapan Allah. Kenapa? Karena didasari dengan syirik, karena didasari dengan pencitraan daripada orang lain. Saya kira Al-Quran juga sama. Ya, ketika kita bergaul dengan Al-Quran tidak diniati dengan niat dan maksud yang baik, maka nggak sampai kerongkongan, itu sampai pahala kepada kita semuanya. Ya, nauzubillahi min dzalik. Wallahu alam, Pak Haji Kukuh, mohon maaf jika terbatas dalam jawabannya. Baik, Ustadz, sebelumnya sih sedikit ada berita duka dari keluarga besar Khalifatur ya. Jadi ini baru banget membaca. Jadi adalah salah satu, mungkin izin juga kepada Bapak Ibu sahabat Khalifah untuk ikut mendoakan ya. Jadi ini baru saja terjadi. Saya sambil nahan air mata karena kebayang. Jadi teman kami namanya Arya. Arya itu punya Hah? bukan itu bahasa. Arya itu punya kakak ipar. Kakak iparnya Oh, melahirkan. Kakak iparnya baru saja melahirkan. Namun bayinya nggak selamat. Itu. Jadi dalam hal ini kami mewakili Khalifah Tun meminta berkenannya Ustadz dan juga Bapak Ibu alumni Haji 2015 dan juga yang peserta kajian online lainnya untuk turut mendoakan, mungkin dipimpin sama Pak Ustadz Nail sambil nanti saya melanjutkan sesi tanya jawabnya. Cuman baik. nah, ekspresi saya sudah tidak bisa terbendung lagi, jadi mohon dibantu untuk doanya supaya kita lebih tenang lagi ya melanjutkan Iya, kajian siap. online. Eh, Bapak dan Ibu, terutama kepada keluarga besar eh, karyawan Khalifah, ya Kang Arya, sahabat saya, teman saya, dan eh, orang baik ya di Khalifah. Qadarullah punya keponakan yang Allah ambil
di masa yang sangat indah di bulan suci Ramadan dan qadarullah usianya tidak lama di dunia ini dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi keluarga ya karena punya saldo surga insya Allah nanti ya saya yakin bahwa dede bayinya akan mengantarkan eh, keluarganya insya Allah menjadi investasi kebaikan ya dan menjadi motivasi buat keluarganya ya kita doakan semoga dede bayi ya menjadi apa namanya qurrata ayun ya menjadi eh, anak yang memang sudah Allah rencanakan untuk kebaikan dalam keluarganya dan kita semua di sini bahwa kematian tidak hanya dilihat dari usia tapi bayi yang lahir pun bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hak Allah dan mohon bersabar kepada keluarga besar dan ini bisa terjadi kepada siapa saja ya bisa terjadi kepada siapa saja. Dan karena itu di bulan yang baik ini ya di waktu yang sangat spesial ini kita doakan almarhum menjadi putri terbaik di hadapan Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalj wal barad wa naqqihi min khataaya kama yunqas thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa akhlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafdina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hmm. Alhamdulillah. Bismillah. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu mengenai kajian ini dan semoga doa-doa yang tadi itu diijabah di waktu yang terbaik ini menjadi eh, penghibur hati Lara bagi seluruh keluarganya Arya dan juga tentunya kami karena Arya bagian dari keluarga Khalifatur juga. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Desi. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, Mangga. bagaimana hukumnya jika kita baca Al-Quran tapi kita nggak paham artinya, jadi hanya membaca saja gitu. Apakah masih bisa mendapat pahala, Ustadz? Masih Ibu. Insya Allah jangankan membaca, mendengar pun kita sudah mendapat pahala. Ya, itulah hebatnya Islam. Itulah hebatnya Al-Quran. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan membaca, jangankan menghafal, mendengar saja Allah berikan penghargaan. Ya, apalagi membaca, apalagi membacanya dengan baik, apalagi membacanya dengan ilmunya. Ya, apalagi setelah membaca kita faham dan kita amalkan. Itu yang paling penting. Saya tadi sudah menyampaikan, Bapak Ibu, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan usia kepada kita, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan amanah usia kepada kita dan beberapa rizki yang kita dapatkan, yuk kita maksimalkan ikhtiar untuk terus memperbaiki cara baca Al-Quran. Jangan pernah malu, jangan pernah minder. Ya, saya pernah belajar ketika di Damaskus itu ada seorang mahasiswa, ya mahasiswa informal ngaji di luar kampus. Dia orang Turki, resign dari salah satu perusahaan di Istanbul di usia 52 tahun karena memang tidak bisa mengaji. Pada akhirnya beliau resign dan membawa tabungannya bersama istri dan beberapa anaknya ke kota Suriah di Damaskus pada saat itu tahun 2002-2003 saya masih ingat. Ya, hanya untuk belajar kembali Al-Quran. Ya, subhanallah. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita bahwa eh, apa namanya, jadikan akhirat itu sebagai tujuan utama kita. Ya,
Selama kesempatan masih ada, yuk ya, mau seminggu sekali. Pokoknya ada ikhtiar, ya, ada usaha, ya, ada waktu sisihkan dan perjuangan itu yang akan dihargai Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah diterima, saya yakin selama keikhlasan, selama niat yang Bapak dan Ibu punya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan membaca, salah mendengar pun insya Allah sudah mendapatkan pahala. Wallahu alam. Ya. Nuhun Pak Ustadz. Sami-sami Ibu. Baik, Ibu Desi, semoga terjawab ya tadi ya untuk pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Susi. Ibu Susi Budianto, betul atau Bapak? Ibu Susi ya, insya Allah Ibu Susi. Betul, Ibu Susi Budianto, betul. Mohon maaf, Bu Susi. On cam boleh loh, Bu Susi. Bu Susi tadi menanyakan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah membawa HP beraplikasi Al-Quran ke toilet? Lalu yang kedua, sah tidak jika membaca Quran dengan huruf Latin? Begitu pertanyaannya. Baik. Waduh, ini pertanyaannya luar biasa ini. Hebat-hebat yang nanyanya. Makin malam tuh makin ini ya, menguras Makin malam pertanyaannya makin, pikirannya. aduh, saya jadi merasa bahwa saya nggak punya apa-apa Ibu. Ternyata itulah Al-Quran, itulah Islam itu, Masya Allah, makin kita kaji, makin kerasa kita ini nggak punya apa-apa. Ya, kita ini, ya Allah, butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala dan butuh sama Ustadz, butuh sama murabbi, bahwa kita ini memang kecil. Ya. Saya akan berusaha menjawab. Ini yang pertanyaan pertama, pernah oleh Mufti atau MUI-nya Mekah itu sempat viral di saat awal Android muncul di Mekah dan aplikasi Al-Quran itu sudah mulai bisa diakses oleh setiap warga di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Akhirnya sempat muncul bahwa haram, ya, haram membawa Android ataupun HP yang isinya ada aplikasi Al-Quran ke dalam tempat-tempat yang kotor lah, dalam tanda petik ya. Seperti itu. Itu sempat rame, Bu. Sempat rame. Namun akhirnya ini ada hikmahnya juga ini, Muhammad bin apa eh, Muhammad bin Salman, Pak, siapa Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, Pak Haji Soni itu. Jadi ada hikmahnya bahwa ke ke keterbukaan keterbukaan pemikiran Muhammad bin Salman ini memang ada yang ke barat-baratan ya, memang pure dia itu, eh, apa namanya, cenderung, saya nggak mengatakan liberal ya, saya nggak mengatakan sekuler, cuman dia memang eh, pesantrennya dulu di Amerika kan seperti itu, sehingga dia mencabut fatwa itu ya, karena pemikiran dia aplikasi ini tidak berupa wujud fisik ya yang bisa disentuh ataupun kertas seperti itu, Bu. Ya, dia menyampaikan melalui fatwa-fatwa yang lain bahwa dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, ya, lebih baik si eh, mobile ini, ya, si HP ini titipkan kepada orang lain ataupun kepada orang yang amanah untuk kita bisa masuk ke tempat-tempat yang tadi disampaikan, ya. Tapi kalau sekiranya darurat, ya, kita nggak ada tempat yang kita percaya, ya, di saat tertentu kita harus masuk ke toilet itu karena memang darurat, maka ya kita istighfar saja. Ya, kita beristighfar, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga perbuatan itu tidak menjadikan dosa terhadap bapak dan ibu. Wallahu alam bisawab ya. Artinya jangan kita mengajakkan diri begitu. Ketika di rumah ya udah jangan dibawa gitu kan. Ketika misalnya di kantor pribadi ataupun di beberapa tempat yang kita memang aman di sana, ya kita bisa nyimpan. Tapi di saat di tempat-tempat umum yang memang kita tidak memiliki tempat untuk penitipan, ya, ya kita masuk dan eh, kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala akan kekurangan dan kekhilafan kita. Seperti itu saja, Bu. Tapi tidak masuk ke dalam golongan haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustadz Pak Kukuh nanya lagi, bagaimana sebaiknya
Punten, tadi saya satu lagi belum terjawab. Ya, kita membaca Al-Quran ataukah boleh dalam hati secara yang ini sebenarnya Sebentar, barusan yang satu lagi oh apa? ya, enggak segitunya kayaknya Pak Iya, Wiku saya secara belum suara saya terjawab, Pak jelek Ustadz. katanya. Nanti Satu coba lagi. Bu. Teknisa sebentar, Teknisa. Oh, satu lagi yang mana? Yang mana Yang Bu Bu Susi? Susi, Oh, yang satu sah lagi. tidak membaca Quran dengan huruf Latin gitu ya, Bu Oh Susi iya, ya? iya, iya. Maaf, maaf. Ya, betul. Baca Iya, Pak Al-Quran Kukuh dengan nanti dulu huruf kita jawab Latin. dulu Bu Susi. Kalau menurut saya, ini menurut saya Bu ya, eh, selama niat Ibu, tujuan Ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan qadarullah Ibu belum diberikan kecakapan dalam membaca misalnya, maka saya yakin eh, perbuatan itu insya Allah mendapatkan tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Ibu, kita terus berusaha ya, kita terus belajar, terus memaksimalkan ikhtiar, ya bertanya ataupun mendengar dari YouTube. Pokoknya apapun kesempatan dan potensi kita untuk terus belajar, kita maksimalkan. Tapi selama belum sampai ke target itu, apapun yang bisa kita lakukan, insya Allah di hadapan Allah menjadi amal kebaikan, insya Allah. Terima Apa? kasih, Pak Ustadz. Sami-sami Ibu. Iya, terima kasih Bu Susi. Dua-duanya sudah terjawab ya. Insya Allah. Berikutnya ke Pak Kukuh tadi ya pertanyaannya. Jadi bagaimana sebaiknya kita membaca Al-Quran? Apakah dikeraskan secara lirih bacanya atau boleh dalam hati Ustadz gitu. Coba mana Pak Kukuh on cam boleh kali ya suaranya mana Anu mana Pak Kuku teh punten mana yang nih benar. suaranya? Katanya suaranya saya Oh jelek. iya. Ah, saya mah tidak yakin. Coba Oke. Pak Oh Kukuh iya, Masya Allah. Masya Allah. di unmute Assalamualaikum Pak boleh loh Kuku. Pak Kukuh. Kayaknya mah itu Siap, mah siap. Siap. Suara hipotesis. saya jelek soalnya Pak Ustadz. Tuh kan. Apanya? Baik. Katanya suaranya jelek, orang suaranya segitu bulatnya Eh, kayak penyiar radio. Ah, Masya Allah. Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kondisi seseorang itu berbeda-beda. Saya misalnya, saya ketika membaca Al-Quran atau ketika sedang menjadi imam, suara saya dipelankan, itu saya justru nggak menikmati, Tenisa. Mohon maaf. Saya tidak menikmati ketika saya menjadi imam, baca Al-Quran itu dipelanin. Karena apa? Di situ ada harokat yang hilang menurut saya. Contoh misalnya. Tadi saya ketika taraweh baca surat yang tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Pernah saya baca dipelanin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Menurut Pak Haji Kukuh, gimana itu? Suara Pak Ustadz kan bagus, kalau suara saya jelek Pak Ustadz. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, ya. Pak Jelek Ustadz itu belum kan ngomong nggak boleh ya. relatif, ya. Artinya Dicoba begini, aja Pak. Pak Ustadz, Pak Kuku ngaji, dengerin suaranya. Coba atuh dicoba. Mangap. Itu biasa Tuh. menyumbangkan lagu Pak Ustadz. Membuat lagu menjadi sumbang. Oke. Jadi begini, Pak. Tidak ada aturan kalau kita sedang membaca sendiri. Ya. Kalau membaca sendiri di rumah sendiri, ya itu rumah kita, keluarga kita, mangga seenaknya lah, ya kan. Yang membuat Bapak semakin senang dengan bacaannya, ya silakan baca. Ya, sebisanya, seenaknya. Tapi ketika kita ada di tempat umum, kira-kira kalau saya baca seperti ini, orang lain nyaman tidak? Karena ketika di depan Ka'bah pun, ketika saya Jemaah Khalifah itu, ketika selesai tawaf sunat, kemudian kita memegang Ka'bah, memegang multazam, kemudian kita sholat tahajud. Setelah tahajud kan menuju sholat subuh itu ada setengah jam di depan Ka'bah. Saya ngaji atau orang lain ngaji keras, saya lagi zikir, saya lagi ngaji pelan, kita juga keganggu kadang.
Atau mungkin sebaliknya saya kenceng, dia mungkin keganggu. Nah, di tempat-tempat tertentu kita harus bijak saja. Ya, kita harus bijak. Kira-kira orang lain nyaman tidak kalau saya kenceng bacanya atau seperti begitu. Nah, tapi kalau Pak Kukuh posisi sebagai imam minimal di rumah, ya, saya berharap Bapak mengeksplor dalam tanda petik mengeksplor bacaan yang dimiliki oleh Pak Kukuh untuk diperdengarkan kepada anak, istri, dan keluarga. Ya, karena menurut saya Al-Quran itu, terutama hukum tajwid, hukum tahsin Al-Quran itu akan muncul ketika si suara ini jelas. Ya, mana izhar, mana ikhfa, mana idgham, begitu. Kalau pelan itu nggak muncul, Pak. Terus ketika kita misalnya, mohon maaf, ketika Bapak sudah mulai paham, akan ketahuan tuh, ini ayat berbicara tentang apa? Oh, ini tentang neraka. Oh, ini berbicara tentang keluarga. Oh, ini berbicara tentang anak-anak. Oh, ini berbicara tentang anak yatim. Maka di situ Bapak akan merasakan, Masya Allah. Gitu. Wallahu alam, Pak Kukuh, mohon maaf. Oke, jazakallah Ustaz. Sami-sami, Pak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Dea Khalifatul. Aduh, Waduh, kok waduh sih Ustadz? kemarin baru ketemu kok nggak nanya. Kan baru terinspirasi, Oh materinya kan iya. baru disampaikan sekarang. Siap, Kang. Assalamualaikum Ustadz. Dalam membaca mushaf Quran, apakah wajib dalam keadaan berwudu? Lalu bagaimana hukumnya dengan aplikasi Quran dalam handphone? Apakah perlakuannya sama dengan mushaf Al-Quran? Ya. Eh, Kang Dea dan jemaah yang saya hormati, salah satu keistimewaan Al-Quran itu adalah ketika kita membacanya itu kita harus memuliakan dan menghormati. Nah, apakah cara menghormati kita kepada Al-Quran itu harus dengan, mohon maaf ya, pakaian seadanya? Apakah kita menghormati Al-Quran itu dengan penampilan yang, mohon maaf, eh, ya di bawah standar kita ketika kita pergi ke kantor? Nah, ini yang perlu dipertanyakan, ya. Termasuk cara memperlakukan kita kepada Al-Quran itu menunjukkan jati diri dia, kecintaan dia kepada Al-Quran. Meskipun tidak menjadi rukun, ya. Tapi ini lebih kepada sunat, ya. Jadi ketika Kang Dea mau baca Al-Quran, wudhu dulu, maka dapat pahala sunat. Ya, catat ya, pada jemaah di sini yang pernah umroh dengan saya, insya Allah ada Dokter Ika, ada Pak Haji Asep, dan yang lain-lain. Saya sering mengatakan, wudhu itu syarat dalam Islam hanya untuk dua ibadah. Yang pertama ketika mau sholat, yang kedua ketika mau tawaf. Ketika mau sholat, mutlak kita harus punya wudhu. Ketika mau tawaf, mutlak kita harus punya wudhu. Di luar yang lain, itu masuknya sunat. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi ketika kita memperlakukan Al-Quran dengan seadanya, dengan penampilan yang apa adanya, maka itulah jati diri kita di hadapan Allah dan di hadapan Al-Quran. Wallahu alam, Kang Dea. Mohon maaf. Baik, insya Allah kejawab ya Kang Dea. Kalau masih belum kejawab mah langsung dikejar aja nanti pas Ustadz naik ke kantor. Tuan Ustaz. Ya, afwan, afwan. Ya, betul. Tuh Dan lagi Ustaz yang terkait aplikasi di handphone, Oh apakah iya, perlakuannya sama Ustaz? iya. eh Itulah makanya ketika kita mendownload ya aplikasi Al-Quran itu harus diawali dengan niat yang baik dan kalau bisa mah ta'awud juga gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya izin mau membuka atau mendownload ya aplikasi Al-Quran di handphone saya. Mudah-mudahan jadi
jadi rem, mudah-mudahan jadi pencerahan, mudah-mudahan jadi pengingat ya bagi saya untuk senantiasa dekat denganmu, begitu kan. Ya itu minimal ada itu obrolan kita dengan hati aja dengan Allah gitu kan. Jadi tidak seenaknya saja kita membawa HP kan gitu. Masa HP yang kita isi dengan aplikasi Al-Quran, kita isi dengan tontonan yang amit-amit, nauzubillah, dengan yang tidak baik. Ya, kita isi HP kita dengan Al-Quran, amit-amit kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah kita akhirnya akan memperlakukan Al-Quran itu betul-betul dengan bijak dan bijaksana. Ya syukur-syukur, wudhu dulu, nggak apa-apa. Ya. Dan saran saya supaya kita menjadi pengikut Rasulullah yang dicontohkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, ya. Ya, kalau Bapak Ibu nanti mau umroh lagi dengan Khalifah, ya, dengan saya misalnya, insya Allah, saya akan ceritakan bagaimana Bilal bin Rabah. Ya, untuk klubnya saja, beliau adalah sahabat Rasulullah, salah satu sahabat Rasulullah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kemudian sahabat yang lain bingung. Terus kita gimana ya Rasulullah? Apa rahasianya sehingga Bilal sampai seperti itu? Kata Rasulullah, ya udah kamu datangi saja Bilal bin Rabah. Datanglah sahabat, 2 orang, 3 orang, nginep di rumah Bilal, ngintip. Bilal ini ngapain sih? Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Sehari sahabat itu duhanya sama, tahajudnya sama, sehari-harinya sama. Apa sih yang bedanya gitu kan? Hari kedua sampai hari ketiga menyerah. Bilal, amalan apa sih yang membuat kamu sampai tidak akan tersentuh api neraka? Begitu. Yang lain sama kita melakukan seperti itu. Oh, kata Bilal, saya berusaha mengikuti Rasulullah, yaitu dengan menjaga wudhu. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu insya Allah tidak ingin tersentuh oleh api neraka, jaga diri kita dengan wudhu. Ya. Kita biasanya wudhu itu mau sholat, betul tidak? Hanya ketika mau sholat baru wudhu. Selesai sholat silahkan prat pret prot gitu kan begitu. Nah, jadi dengan wudhu itu insya Allah kita terjaga. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itu mudah, tapi sesungguhnya bikin haroream kan gitu. Di saat kita malas, nah haroream nanti aja pas mau sholat. Padahal sesungguhnya di situ adalah sunnah Rasulullah SAW yang membuat Bilal bin Rabah tidak akan tersentuh oleh siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kang Dea, Kanisa. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Arsya dan Ibu Sari. Bismillah Pak Ustadz, bagaimana pendekatan untuk mengajak anak yang sekarang kuliah di luar kota untuk terus membaca Al-Quran karena tinggal jauh dari orang tua, ditambah pula kesibukan, jadi malah merasa dipaksa anaknya kalau diingatkan untuk membaca Al-Quran. Emang rentan ya punya anak usia-usia remaja, usia-usia kuliah gitu. Tapi kan pengalaman dari Pak Ustadz sendiri bagaimana? Bagaimana Saya pengalaman jadi Pak ingat, Ustadz? saya jadi ingat anak saya, Pak. Iya, Sama. iya ya Pak ya. Begitu, Gimana Pak. Ustaz? Tapi Masya Ya, Allah loh, kemarin anaknya Ustadz Nail tuh bertilawah bersama sama anaknya Pak Mu. Sampai malu dengernya. Masya Allah. Masya Baik, Allah. eh, Tenisa dan jamaah rahimakumullah. Saya diajarkan oleh orang tua itu, mohon maaf, itu dengan contoh. Ya, jadi orang tua saya itu termasuk, insya Allah, Allah yarham, ahli ibadah, dan beliau itu tidak pernah memaksa saya untuk ikut tahajud. Ya, tapi ketika beliau tahajud, saya itu dibangunkan. Ya, dibangunkan, hanya melihat bapak lagi sholat tahajud, saya tidur lagi. Tapi itu berulang-ulang tiap hari, sehingga melekat dalam diri saya kalau sepertiga malam itu harus bangun dan sholat. Begitu. Itu saya dengan bapak saya. Nah, kemudian saya dengan anak saya, sekarang yang pertama alhamdulillah sudah kuliah di Bandung, dan yang kedua masih di Garut. Ya, saya insya Allah mendidik anak itu dengan pola uswah. Ya, saya berusaha dengan istri itu memberi contoh. Ya, menyuruh anak ngaji, kitanya juga harus ngaji dulu.
Ya, menyuruh anak untuk berjamaah ke masjid, kitanya juga harus siap ke masjid. Ya, menyuruh anak untuk belajar, kita juga harus rajin membaca. Sehingga anak pun secara tidak langsung dia ngelihat orang tuanya seperti apa. Nah, itu yang pola yang saya ajarkan dan kebetulan tesis saya waktu itu terkait menjadi guru profesional dalam Islam itu ya bahwa kesimpulannya adalah al-madrasatul ula al-ailah. Jadi madrasah pertama itu dalam Islam yang akan menentukan arah masa depan anak itu adalah di rumah. Ya, betul ada sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tapi tetap yang akan melekat dalam diri anak itu adalah gaya hidup bapaknya, cara hidup ibunya, hubungan antara ayah dengan ibu dan lingkungan di sekitar termasuk anak-anak kita. Maka dari itu ketika hari ini kita menyuruh anak kita, yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk. Iya, Mbak. Udah kok, kita sudah juz sekian, sudah juz sekian. Saya malu sendiri kadang, Pak. Udah juz berapa sekarang baca? Alhamdulillah sudah juz 17, ada yang sudah 20, juz 20. Ternyata alhamdulillah berhasil. Jadi kita memberi contoh dulu. Jangan kita menyuruh-menyuruh, kitanya enggak. Begitu Teh Nisa. Itu kalau pola saya, dan saya mengikuti pola-pola yang disampaikan oleh para ulama dan salafus soleh. Jadi insya Allah orang tua itu adalah kunci daripada kesuksesan eh, anak-anak insya Allah. Baik. Mungkin kalau pengembangannya kali ya Ustadz ya. Jadi kan tadi kan pertanyaannya sih apabila nih mungkin pembiasaan itu di saat usia anaknya yang kan kalau Ustadz kan saya dari kecil gitu ya. Nah ini Iya, pembiasaannya baru dibangun ketika usia-usia yang remaja gitu ya. Dan udah madi ketika usia remaja, udah gitu anaknya tuh di luar kota. Nah itu gimana ya cara memulainya supaya tidak terlalu berasa dramatis gitu dalam membiasakan pola ya. yang sama di antar keluarga ini. Pokoknya tugas kita itu mengingatkan, Pak. Ya, tugas kita ini sebagai orang tua sampai si anak itu punya keluarga, itu terus berkewajiban untuk mengingatkan anak, mengarahkan anak, memberi contoh kepada anak. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka. Ini jadi catatan penting nih, karena saya ada kajian parenting nih di Garut Gaya nih Tenisa ada parenting juga nih. Iya. Ya, Gaya di Garut udah ada Di parenting. pesantren Garut mah udah sampai ke tanah suci Masya filmnya Allah. juga. Iya. Jadi gini, selama ini kita sering membahas anak durhaka. Anak durhaka, anak durhaka. Padahal sesungguhnya kita juga orang tua bisa durhaka. Satu, membiarkan anak kita tidak bisa sholat. Dua, membiarkan anak kita tidak bisa mengaji. Tiga, membiarkan anak kita terus main dengan HP. Yang keempat, kita tidak memberikan fasilitas pendidikan terbaik. Nah, kalau empat itu kita biar kita laksanakan, kita termasuk yang durhaka kepada anak kita. Gitu. Jadi, kalau ternyata sekarang kesadaran kita ketika anak sudah mulai beranjak remaja menuju dewasa, ya kita ingatkan terus, jangan jangan menyerah. Ya. Dan ketika mereka pulang ke rumah, kita ngasih contoh, ya. Oh ternyata apa yang diperintahkan oleh orang tua dilaksanakan juga oleh dia. Insya Allah itu akan membuat kesadaran dia. Atau misalnya nih, kita sebagai orang tua jangan terlalu mudah mengikuti keinginan si anak. Jangan kalah. Ya, minta mobil, kasih. Ya, minta motor, kasih. Ya, mau anu, kasih. Jangan terlalu mudah. Kasih challenge. Ya. Mau apa? Mau anu, sok. Tapi baca Quran, misalnya one day, one juz. Mulai ke sana kita. Arah kita mulai ke sana. Coba setor, bacanya gimana? Dengar. Coba ngajinya di mana? Kalau misalnya kuliahnya kalau anak saya kebetulan di Bandung, sok silakan. Aktif di Salman. Saya gitu kan, Tenisa. Dia nggak di ITB, tapi saya bilang, sok silahkan. Bapak kasih kendaraan motor, tapi setiap minggu
harus ada kajian, foto, video, kirimkan ke saya. Saya gitu, saya kasih challenge. Dan alhamdulillah masuk pengajian, kajian dengan A, dengan B, dengan C, apa materinya yang sudah didapat, setor ke saya gitu. Jadi saling kita mengingatkan dengan anak-anak gitu. Insya Allah Pak, insya Allah bisa, insya Allah. Amin. Hatur nuhun Ustadz. Sami-sami Bu. Masya Allah, jawabannya jelek banget. Salam dari Edmar Ustadz. Oh, Masya Allah, Edmar. Ya, salam kembali, Ibu. Siap-siap, Bangga. Iya, menjaga. Mau tanya boleh? Boleh, Bu. Siapa bilang nggak boleh, Bu? Boleh, Bu. Siapa tadi? Ibu siapa tadi Ibu yang Yani. Bu Rika, Oh, ya. Bu Rika. Oh, Bu Bu Rika. Rika, Bu Rika Rikmawati ya, Bu ya. Bangga, Bu. Iya, Simon. Assalamualaikum Ustadz. Bangga, Waalaikumsalam. Ya, ya. Menyambung yang barusan yang tentang pendidikan anak mungkin sejak dini ya ada di pesantren yang saya sering lihat beberapa lah bukan sering beberapa yang kejadian di ini ya di pesantren-pesantren yang terjadi perundungan tuh. Jadi aduh saya khawatir deh kalau saya mah bukan anak lagi cucu mungkin nanti ya kalau beberapa tahun Ya, kemudian mau dimasukin ke pesantren kayak gitu ya. eh, Sampai perundungan sampai akhirnya mah sampai meninggal ya karena dipukulin di apa gitu ya, sama senior. ya. Nah, itu gimana ya tanggung jawab sebagai ini karena yang saya lihat yang kemarin-kemarin tuh si ininya pengurus di pesantrennya sendiri malah Lepas tangan. menutupi katanya gitu. Seperti itu gimana ya? Jadi biar tidak terjadi hal itu karena anak-anak juga kok masih bisa-bisanya bikin ini gitu kumpulan ini sampai menginikan yang junior sama dengan sekolah-sekolah di SMA yang negeri atau misalnya SMP negeri kayak gitu. Betul. Gimana hal itu jangan sampai terjadi gitu Ustaz. Jadi kita nggak khawatir sebagai orang tua melepaskan sebagai nenek kalau saya sih melepaskan nanti cucu untuk di pesantren gitu. Ya, Terima kasih Ustaz. Jazakallah sami-sami Ibu. khair. Saya berusaha menjawab, meskipun ini kan eh, berurusan dengan kebijakan internal pesantren, kemudian ini berurusan dengan apa kepribadian orang-orang yang ada di pesantren. Memang jangankan di pesantren, Ibu ya, kita baru saja mendengar kabar TNI, mohon maaf ya, anggota TNI ternyata saling begitu dengan sesama anggotanya dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi di mana saja, saya kira. Bisa di anggota yang seketat TNI pun terjadi, di kepolisian juga pernah terjadi, di rumah keluarga pun pernah terjadi, termasuk mungkin di pesantren pun saya yakin mungkin terjadi, meskipun ada yang memang kebetulan hari ini mungkin media sosial sudah sangat terbuka, bisa dengan mudah orang mengakses dan lain sebagainya. Saya kira dulu juga mungkin terjadi, tapi belum terungkap oleh apa media seperti itu. Nah, saran saya, Ibu tetap jangan jadi pesimis ya. Masih banyak pesantren-pesantren yang memang komitmen untuk mendidik anak dengan baik, kemudian berakhlak dan beradab seperti itu. Salah satu kuncinya cari pesantren yang memang Bapak dan Ibu percaya. Ya, jadi lembaganya itu sudah kenal Ibu. Jangan asal pesantren. Kemudian dia pesantrennya harus berizin. Ya, mana izin Kementerian Agamanya? Kalau pesantren, ada pesantren yang di bawah Kementerian Agama, ada yang boarding school di bawah Dinas Pendidikan, Bu. Seperti itu. Cek. Ya. Bentuk kehati-hatian kita, cek terdaftar di mana Kementerian Agama atau di Dinas Pendidikan, seperti itu, kepala sekolahnya, silakan dicek. Turun langsung ke lapangan, ya, cari siswa di sana. Ya, kalau kami di Garut, alhamdulillah. Jadi orang itu yang survei ke sini, datang ke sini nanya-nanya, silakan Ibu langsung saja nanya ke santri yang sedang belajar, bagaimana di sini. Seperti itu. Tidak dipungkiri memang itu ada. Ya, kakak kelas misalnya nyuruh punten mencetan masih normal. Kakak kelas misalnya cik pangnyeuseuhkeun sapatu itu masih ada ya. Meskipun tidak diperbolehkan ketika ada unsur paksaan seperti itu, Bu. Ya. Tapi selama ini kita pantau ya. Jadi ada memang manajemen pesantren yang cara mantaunya itu kepada santri seperti apa. Saya kira Ibu juga nanti bisa ngambil beberapa orang pendidikan ya
yang mengerti dengan pola pesantren, ibu bisa ajak nanti. Kira-kira ustadz yang terdekat dengan ibu siapa? Yuk, rekomendasinya kemana? Ke pesantren A, ke pesantren B. Ayo kita survei, ajak si anaknya, nanti survei khusus 1 hari itu ngeliat kumaha di asrama nah, kumaha pola asuh nah. Itu perlu, Bu. Ya, bagaimana pergaulan antara laki-laki dengan perempuan kalau memang bergabung, bagaimana misalnya jarak punten tempat tidur si santri A dengan santri B kan itu berpengaruh, Bu. Ya, jadi jangan sampai kita eh, abai dengan hal-hal itu. Ah, pokoknya pesantren pesantren. Enggak, ya. Jadilah orang tua yang bijak, jadilah nenek yang bijak, menyekolahkan cucunya, menyekolahkan anaknya. Oh, ini kayaknya boleh deh. Oh, ini kayaknya lihat alumninya, ya. Outputnya seperti apa? Cek outputnya, 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 kemana arahnya. Harus detail seperti itu. Saran saya, insya Allah. Ya, memang tidak dipungkiri, ayah baik gitunya. Tapi kan kebanyakan mah enggak, Bu. Ya, kebanyakan mah enggak seperti itu gitu. Kebanyakan mah yang bagus, belajar ngaji, belajar yang baik-baik, insya Allah. Itu hanya oknum saja, saya pastikan. Ya, Baik, Afternoon Ustadz. Sami-sami, Ibu. Jazakallah khair. Ya, semoga semakin mantap ya Bu Rika ya, untuk terima kasih Teh. ini. Baik, selanjutnya dari Bu Susi Budianto lagi. Tadi ada pertanyaan susulan ya. Bagaimana cara agar kita dapat merasakan mukjizat dari Al-Quran? Wow. Deep question. Saya saya nggak bisa menjawab, Bu. Tapi saya hanya bisa berbagi saja pengalaman bahwa Al-Quran itu, kesempurnaan Al-Quran itu semakin kita baca, semakin kita faham, maka akan semakin kebuka bahwa Allah itu maha besar, bahwa Islam itu sangat indah, bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Itu saja. Ya. Ah, lamun gitu mah atuh urang mau diajar we. Enggak. Justru semakin kita belajar, semakin kita terus mengkaji, memahami, kita makin sadar bahwa kita ini memang butuh Allah. Ya, kita ini dhaif, kita ini lemah. Dan ilmu Allah itu luar biasa, gitu. Ya, itulah mukjizat Al-Qur'an. Ya. Dan makin kita ke dalam, makin masuk ke dalam, ya, itu kenyamanan hati, ketenangan batin, ya, keakhiratan akan lebih tinggi daripada keduniaan, ya. Keakuan, kesombongan itu akan mulai tersisihkan oleh keimanan dan ketakwaan. Itu pasti. Itu. Bagaimana sampai ke sana, Ustadz? Ya, kita berdoa, minta sama Allah dimudahkan dalam belajar, minta sama Allah diberikan hidayah, taufik, dan kemampuan untuk terus mempelajari Al-Quran. Terus berdoa, berdoa, dan berdoa. Seperti itu, Ibu. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sami-sami, Ibu. Ustaz, Alhamdulillah. Dan kalau dari pertanyaan, semuanya sudah ditanyakan. Nah, izin mungkin Pak Ustadz di sini ada salah satu komisaris kami, Khalifatul, dengan Pak Sony Devano. Aduh, Pak, punten, Pak. Mohon maaf. Pak Sony Devano mungkin berkenan untuk menyampaikan beberapa patah kata begitu Pak Sony. Kalau Pak Sony standby. Iya, terima kasih Teh. Ustadz, Nel, hatur Mohon. nuhun apa Sami-sami. pencerahannya selalu mengikuti, insya Allah Amin. bermanfaat buat para jamaah khususnya Amin. Kalifatur apa baik di 10 akhir terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah, Pak Haji. Alhamdulillah ya. Jadi begitu Bapak Ibu sahabat Khalifah, kita sangat berusaha membersamai apalagi komunitas Ikatan Alumni Haji Khalifah 2015 itu
dikenal sekali dengan kekompakannya dan juga giat aktifnya dalam menuntut ilmu sehingga menjadi inspirasi juga ya buat kami ya Pak Ustadz ya dengan keluarga Khalifatur semuanya. Ah, tantangan buat angkatan yang lain. Nah, itu betul tantangan buat angkatan lain dan tantangan juga buat karyawannya Oh supaya betul, bisa mengumpulkan semua alumni-alumni ini. betul. Mudah-mudahan realisasi ya ada Hmm. reuni akbar ataupun mungkin ada collab event untuk offline kajian offline-nya begitu nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut mungkin sebagai pengurus dan juga para eh, karyawan yang in charge. Baik, Pak Ustadz, dari semua pertanyaan sudah tersampaikan, ataupun kalau yang belum terjawab, silahkan bisa menghubungi kami sebagai fasilitator untuk menyambungkan pertanyaannya kepada Ustadz-Ustadz pembimbing kami. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin menyampaikan agenda kajian online malam Lailatul Qadar sesi berikutnya di hari kelima. Mungkin dibantu Kang Tovan, e-flyernya, Kang Tovan atau Kang Dea mungkin ya, yang bisa bantu untuk nampilin e-flyernya besok dengan Ustadz. Baik, sebentar ya, Tenisa. Oh, baik. Sa- dengan kajian malam Lailatul Qadar sambil saya bacakan ya. D5 itu dengan Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG untuk waktunya sama insya Allah jam 9 sampai jam 11 kurang lebih termasuk tanya jawab di temanya Ramadan Momentum Refleksi tentang Usia. Wah, Harus hadir Bapak dan Ibu ya. Pasti seru dan menarik. tuh, jadi semakin apa ya Pak Ustadz ya 10 malam terakhir. Makin Ini semangat. sejujurnya dalam dalam sepanjang Nisa menjalani Ramadan baru kali ini loh Nisa ikutan malam Lailatul Qadar. Qadarullahnya jalannya begitu ya kan hidayah tuh bisa dari mana aja ya Ya. Ustadz ya. Mungkin dengan ini juga sebagai salah satu jalan Nisa secara pribadi untuk lebih meningkatkan ibadahnya terutama 10 malam terakhir. Baik, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan, untuk ilmunya dari gurunda kita, Ustadz Nail, dan juga semoga tidak kapok ya untuk terus membersamai kita semua. Insya Allah. Insya Allah. Dan untuk menutup majelis ini, kita ucapkan hamdalah bersama, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis, Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika, asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta, astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang